Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita bahas tentang la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak akan disebut dosa kecil kalau dilakuinnya tiap hari terus menerus. Dosa kecil nggak apa-apa. Ngomongin orang, nggak apa-apa dosa kecil. Bohong nggak apa-apa dosa kecil. Tapi tiap hari diulang-ulang, maka itu tidak lagi menjadi dosa kecil. Wala kabiratan ma'al istighfar, nggak dianggap itu dosa besar kalau abis berdosa dia langsung istighfar, minta ampun. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, saya udah zalim sama diri saya sendiri. Saya dikasih penglihatan, saya gunain maksiat. Saya dikasih lisan untuk berzikir, digunain maksiat. Saya dikasih hati untuk melihat yang baik, saya gunain buat maksiat, buat berdosa kepada Allah. Maka orang yang biarpun punya dosa besar, besar dosanya. Apa contohnya? Zina, minum khamr, membunuh nyawa orang lain, besar. Tapi setelah itu dia taubatan nasuha, dia menyesal, nggak mau ngulangin lagi. Saya udah sampaikan kemarin di pertemuan sebelumnya, ciri hamba yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia yang punya rasa benci sama dosa yang pernah dia lakuin. Ibu-ibu sebelumnya mungkin ada yang hobi gibah. Ya hampir kita semuanya hobi gibah. Mana enak bener emang gibah ustazah. Cuman kalau bulan Ramadan di skip ya bu ya. Enggak bulan Ramadan juga jangan. Ini banyak kalau lagi kumpul Ramadan pulang ngaji, kita gibah dulu yuk katanya bentar. Kenapa? Ya ngabuburit dan nungguin maghrib. Ngabuburitnya pakai gibah. Kata temennya yang satu, jangan gibah, lagi puasa ana soim katanya. Ya tapi ini beneran fakta loh, ntar aja habis lebaran katanya. Kalau enggak ntar aja habis maghrib pas buka gitu ya. Nah ini maksudnya waktu berbuka, waktu maghrib itu bukan halal untuk bergibah, beda cerita. Maghrib itu halal yang tadinya halal kalau siang hari jadi haram, masuk maghrib jadi halal. Tempe halal, tempe halal. Lagi puasa, masuk maghrib halal. Istri sendiri halal. Kalau lagi puasa, kalau udah maghrib halal. Itu ada yang perkara halal kalau di tengah hari puasa jadi haram, tapi masuk waktu maghrib halal. Halalun bihalalin. Boleh halal, silahkan ya. Jadi begitu ibu-ibu sekalian. Nah ini yang harus kita jadi reminder bersama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. La kabiratan ma'al istighfar. Jadi kalau dia istighfar, dia tobat, dia pernah gibah, ya Allah, ngelihat orang lagi gibah, saya benci sama orang yang gibah, ya Allah. Saya malu kayak ngelihat kelakuan saya dulu, ya Allah. Dia punya rasa benci sama dosa tersebut, tandanya tobatnya diterima Allah. Ada orang zina hobi, gonta-ganti pasangan, tiap malam, tiap tempat dan lain sebagainya. Dia tobat dari zinanya. Dia ngelihat berita orang berzina, efek dari zina dan lain sebagainya. Dia bilang, ya Allah, saya benci sama orang yang berzina, ya Allah. Saya kesel kalau lihat ada perzinahan. Saya kayak ngaca sama diri saya yang dulu, ya Allah, saya benci, ya Allah. Sampai nangis dia ngedenger ada berita perzinahan. Itu tandanya Allah terima tobatnya. Tapi kalau nggak ada rasa benci, kita masih suka biarpun udah istighfar berkali-kali. Ya Allah, tapi emang gibah tuh enak ya Allah katanya. Ya Allah, tapi emang ini enak ya Allah. Nah itu tandanya taubatan kita belum taubatan nasuha. Masih tobat sambel, pedas cocol lagi, udah masuk IGD baru. Ya Allah, saya tobat dari sambel, ya Allah. Saya nggak mau nyobain lagi yang pedas-pedas, besok udah sembuh. Nggak apa-apa, orang udah sembuh kok katanya. Ini kan penyakit kita ya, dalam makanan, berdosa dan lain sebagainya. Maka ini kenali musuh terbesarmu, siapa itu? Hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisata asyarata. Maqalah yang ke-13. Qila dikatakan hammul arifi as-sana'u. Cita-cita orang arif, orang yang udah kenal sama Allah,
itu adalah pujian. Ay muradul arifi billah as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi. Keinginan orang arif kepada Allah adalah muji Allah dengan keindahan sifat-sifatnya. Wa hammuz zahidi ad-du'a. Cita-citanya orang zuhud itu adalah doa. Ay muradul mu'ridi aniz zaidi ala qadril hajati minad dunya biqalbihi du'a wa huwa at-tadarru'u ila Allah ta'ala bisu'ali ma indahu minal khair. Jadi keinginan orang zuhud itu keinginannya berpaling dari yang melebihi ukuran yang dia butuhkan dalam perkara dunia. Saya udah bahas zuhud sebelumnya. Kalau ibu-ibu pernah hadir juga di sini atau mungkin via online pernah dengar tentang zuhud. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia secara keseluruhan. Ibu-ibu anaknya nggak disekolahin, anak-anaknya nggak dikasih makan, suami nggak kerja, di dalam rumah aja berzikir, sholat berjamaah berzikir. Kata tetangga, bu nggak makan bu, nggak, kita lagi zuhud katanya. Bu anaknya nggak sekolah, kita zuhud dari dunia. Kalau itu namanya ngebunuh keluarga, ya bu ya. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia, bukan ngosongin dunia, bukan gak nyari nafkah sama sekali karena zuhud, bukan. Tapi zuhud itu di sini disebutkan hanya menggunakan dunia secukupnya, tidak melebihi kebutuhan. Maka ada dua, ada kebutuhan, ada keinginan. Ibu, bu, orang zaman sekarang pakai baju baru nggak tiap bulan mantengin live TikTok sama Shopee. Mana yang promo dia beli. Zaman dulu kan perempuan kalau belanja secara offline datang ada diskon 50%, padahal harganya 1 juta, diskon 50% 500.000. Cuman perempuan ini paling gak tahan ngelihat model diskon-diskon. Kadang-kadang akal kita suka kalah sama diskonan. Diskon kok. Ini perempuan kalau dia mau belanja, saya kasih contoh, ada 2 marketplace. Contoh si Tok tuh ya, sama si Shop gitu. Tok sama Shop. Kita mau belanja, kita bandingin harga. Mana yang dapat gratis ongkir sama potongan? Oh, ternyata si Shop dapat gratis ongkir, Tok enggak. Cuman kalau potongan gedean Tok nih. Itu perempuan cuman beda 1.000 sama 2.000 aja dia amatin. Dia timbang-timbang. Ya Allah, nah bedanya ini nih saya pernah dengar satu obrolan ya. Bedanya laki-laki sama perempuan kalau belanja di marketplace. Laki-laki itu kalau belanja dia nyari harga yang murah, tapi dia akan bayar berapapun biarpun ongkirnya mahal. Berapa ongkirnya? 30.000, nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu dia akan cari baju dan perkara yang mahal, yang murah juga, dan dia akan teliti ongkirnya juga. Padahal cuman beda 1.000 sama 2.000, tapi dibandingin TikTok, Shopee, Tokped. Aduh pusing pala yang mana ya. Aduh sampai dikalkulatorin, oh ini yang lebih murah. Oh, Masya Allah, makanya saya bilang kalau kita buka aplikasi marketplace, jangan lupa baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena pasar itu tempatnya setan. Ini kan pasarnya pasar online. Setannya lebih banyak daripada pasar offline, ya bu ya. Kalau pasar offline, Bu Haji mampir, Bu Haji, wah cakep bener nih baju Manohara keluaran terbaru Bu Haji, modelnya motifnya begini dan lain sebagainya. Nggak bisa kena tiup sama pedagang, dibilang diskon, beli. Itu kan perempuan tuh. Ini nggak ada yang niup, langsung hawa nafsu kita yang niup. Buka Shopee, buka Tokped. Cakep nih, masukin keranjang. Makanya penyakit ibu-ibu, keranjang Shopee-nya penuh semua tapi kagak ada yang dibeli. Begitu masukin keranjang udah penuh, dihapus lagi. Ya saya juga begitu sama bu ya. Masukin aja dulu, bayarnya ya nanti belinya. Cuman jangan sampai hilang nih barangnya, begitu ya. Begitu barangnya udah habis, ya Allah kenapa kemarin gak saya check out ya, katanya. Ini ya Allah ya Rahman. Jadi zuhud itu dia bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ada istilah frugal living zaman sekarang. Orang hidupnya tuh ya sebutuhnya aja, frugal living. Dia pakai baju cuman punya, ada namanya kapsul wardrobe ya.
istilah-istilah anak-anak Gen Z nih, anak-anak Alpha nih ya, kapsul wardrobe itu dia di lemari cuman punya baju 10 baju yang memang benar-benar dia pakai. Yang nggak dipakai disortir, disedekahin. Jilbab yang nggak dipakai sortir, sedekahin. Wow, kita semua kita tumpuk. Model jilbab segi 4, pasmina, model kaos. Ada yang dililit-lilit taruh anting kanan kiri. Ada yang taruh bros di sini ujung-ujung. Semua tipe jilbab kita punya. Ya, bahkan warnanya pun nggak boleh ketinggalan. Makanya kadang suami bingung, mama kok tiap hari tukang paket datang, apalagi yang dibeli mah jilbab, astagfirullahalazim. Dibuka sama suami lemari, mah jilbab mama udah 1 lemari. Warna apa sih yang mama beli? Warna merah, Pak, kayak saya pakai ini ya. Warna merah. Ya Allah, mah merah udah banyak, Pak. Merah ada berbagai macam. Ada merah bata, merah maron, merah darah, merah delima. Oh, perempuan kudu punya semua, harus matching sama pakaiannya. Allahu Akbar. Kalau paketnya nggak nyampe-nyampe dia risau. Itu dilihat, oh lagi nyangkut di cakung nih katanya, belum nyampe-nyampe. Nyampe cakung, belum nyampe-nyampe. Ustazah paham bener ya, saya juga belanja online. Ya cuman itu. Ibu-ibu sekalian, lihat mana kebutuhan, mana keinginan. Saya udah pernah sampein begini, ciri orang yang mendekati zuhud itu, dia tahu mana yang jadi kebutuhan, mana yang cuman hawa nafsu, keinginan. Oh, ini mah keinginan. Ibu lihat jilbab cakep, tas cakep, masukin dulu ke keranjang, jangan langsung dibeli. Jangan langsung beli pakai promo, potongannya banyak. Tunggu dulu, masukin keranjang. 3 hari berturut-turut, bahkan 1 minggu, ibu buka terus keranjang itu, lihat, muhasabahin kira-kira gini. Butuh apa cuman pengen? Butuh apa cuman pengen? Butuh apa pengen ya? Oh butuh, emang benar butuh ini. Kalau emang benar-benar butuh, udah berkali-kali kita lihat, berarti itu kebutuhan. Tapi kalau butuh pengen, yang ini masih bisa dipakai, ini mah pengen berarti kayaknya. Maka lihat. Nah, orang zuhud itu zaman sekarang ada orang-orang zuhud era modern tadi yang punya prinsip frugal living. Ya, biarpun dia duitnya banyak, depositnya banyak, emasnya banyak, hartanya banyak, gajinya besar, 3 digit ke atas, tapi dia nggak serta-merta mubazir hidupnya, nggak serta-merta hedon. Kenapa? Dia tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Ini juga sudah masuk dalam kategori zuhud. Jadi zuhud itu bukan ibu naik ke atas gunung, ke puncak cari tempat sepi. Ibu nggak bergaul ansos sama siapapun, nggak mau nyari kerja, nggak mau makan, dia doa aja, ya Allah saya zuhud, ya Allah, ya Allah saya zuhud sampai mati, dia begitu. Nah itu bukan zuhud namanya, nyiksa diri. Ya Bu ya. Jadi zuhud itu adalah tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah ini li'anna hammal arifi rabbuhu lasawaba walal jannah. Apa bedanya orang arif sama orang zuhud? Dua-duanya sama-sama mulia. Cuman yang paling susah ini jadi orang arif. Apa orang arif itu? Lasawabu walal jannah. Orang arif itu yang udah kenal sama Allah, yang udah benar-benar menghadirkan rasa cinta kepada Allah. Lasawaba walal jannah, ya Allah, saya nggak ngarep lagi pahala sama surga, ya Allah, enggak. Saya udah pernah sampaikan sebelumnya, yang diharap orang yang sudah arif billah, mengenal Allah, adalah ridhonya Allah. Karena orang yang ibadahnya paling tinggi tingkatannya adalah mukhlisina lahuddin. Orang yang kalau ngerjain kebaikan, nolong orang, amal ibadah, melakukan apapun ya, maka dia niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Ada orang sedekah masih niatnya karena balasan dunia. Ya Allah saya sedekah 1 juta berharap 1 M saya dapat. Kan ada yang begitu ya. Ada yang saya sedekah 50.000 berharap saya dapat 500 juta. Itu masih harapannya dunia. Ada lagi yang harapannya surga. Ya Allah saya beramal karena saya pengen merasakan bidadari surga, karena saya pengen ketemu kalau ibu-ibu bidadara. Ya, jangan lagi laki saya yang di dunia, ya Allah ganti ngapa kalau di surga katanya. Tuh harapan saya pengen dapat surga. Harapannya masih sebatas surga sama pahala. Nggak salah sih, cuman ada tingkatan yang lebih tinggi di atas rata-rata, dan jarang orang yang begini. Ya Allah
saya ibadah, saya sholat, saya puasa, saya sabar ngadepin suami, saya sabar ngedidik anak, saya taat sama orang tua, saya sabar menghadapi ujian hidup, bukan pengen nyari apapun ya Allah, satu ridho ya Rabb, pengen ridhomu. Karena nanti ada orang-orang yang masuk surga, udah masuk nih, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, masuk surga. Oh, buah apapun tinggal metik, makanan, kenikmatan, kelezatan dia rasain. Tapi tiba-tiba para penghuni surga sedih, nggak tenang. Ditanya sama Allah, madza turidun? Kalian yang tinggal di surga udah dapat surga, udah enak surga nih, ya Allah, betah kalian di sini. Apalagi yang kalian mau? Kata Allah, madza turidun? Maka berkata para penghuni surga, ridhaka ya Rabb, kami pengen ridhomu ya Allah. Kami nikmatin surga, kami dapat semua kesenangan surga, tapi kami nggak tahu siapa yang punya surga ini. Nggak mau yang punya surganya ketemu sama kami ya Rabb. Ibu main ke rumah saya, pengen ketemu sama ustazah katanya, main silaturahim, tapi saya nggak menemuin ibu. Saya kasih makanan, minuman, makan siang, ustazahnya mana? Nggak mau ustazahnya ketemu. Sakit nggak hati kita, Bu? Ya Allah, saya emang nyampe sih ke rumahnya ustazah, cuman saya nggak mau ketemu dianya sama saya. Sama kayak kita masuk surga Allah. Ya Allah, dikasih semuanya sama Allah, tapi kita nggak tahu yang punya surga ini mana. Ridhaka ya Rabb. Makanya ibu-ibu yang lagi sulit ngadepin ujian hidup nih, yang lagi sabar, ya Allah saya sabar punya penyakit, saya sabar ngadepin suami, ngadepin anak, ngadepin masalah, ya Allah nggak ada yang saya tuju kecuali dapat ridhomu. Hidup mati dapat ridhonya Allah, itu tujuan utama. Jadi orang arif yang udah kenal sama Allah, dia ibadah di dunia ini bukan lagi ngarep yang lain-lain. Allah, dia bilang Allah, 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 malana maulan siwa Allah, kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Itu ada syairnya, Bu, Masya Allah. Kita manggil Allah, 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 malana maul. Ya Allah, kami nggak ada apa-apanya kecuali sebaik-baik penolong kami Allah. Sebagaimana dalam kitab ini nanti disebutkan, kullama nadaitu yahu, setiap kami manggil mana Tuhan kami, mana Allah, maka Allah berkata, qala ya abdi ana Allah, wahai hambaku nih, aku Allah. Sampai Allah mau ketemu sama kita, anallah, aku Allah, kata Allah. Nih, ya kesenangan dunia, surga mah belum apa-apanya dibanding ketemu Allah. Makanya ada dua. Kita mau masuk bulan Ramadan, farhatani, lisaimi farhatani. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama, farhatun inda nutqi, bahagia pas buka. Ya Allah, bahagianya bukan main ya, Bu ya. Yang tadinya ditahan-tahan dari siang, lihat HP, buka handphone, ada iklan sirup, ada iklan es campur, makanan. Tuh biasanya kenapa kalau lagi puasa yang muncul makanan aja ya, Bu ya. Sampai kita bilang pokoknya nanti jelang berbuka mau beli yang kayak gini nih katanya. Pokoknya nanti ada kayak gini nih, diembat semua. Akhirnya kenyang, terawihnya kagak, tidur habis maghrib. Ya Allah ya Rabbi, nih sering banget kita begitu. Ngeliat lagi puasa, begitu berbuka, ya Allah, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau kita doa dhahabad dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, minum. Alhamdulillah, ya Allah nikmatnya buka puasa. Insyaallah, itu kebahagiaan pertama orang puasa tuh pas lagi buka. Wih, kan main deh nikmatnya. Makanya nyesel orang yang batal puasa di siang hari. Dia nggak ngerasain nikmatnya berbuka tuh, ya. Biarpun air putih rasanya sudah menghilangkan rasa penasaran dia untuk berbuka. Biarpun di depannya ada es cendol, es campur, es teler, semua dia jajarin, tapi yang keminum cuman kurma sama air putih. Udah begah duluan perutnya ya, Bu ya. Nah itu hati-hati. Yang kedua,
Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan kedua bagi orang berpuasa adalah mereka nanti ketemu sama Allah. Tadi puasanya ngarep redho Allah, bukan karena dipuji sama manusia. Jadi kan ada puasa yang wajib Ramadan, semua kita ngelakuin. Tapi yang susah ini ngelakuin puasa sunnah. Apa puasa sunnah apa saja? Satu, pengulangan tahun Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa 10 hari bulan Zulhijjah, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini namanya pengulangan tahun tiap tahun. Ya masih gampang kita kerjain. Ada yang kedua, takorri syuhur, pengulangan bulan. Ayyamul bid 13, 14, 15. Masih gampang juga. Tiap tanggal 13 sampai 15 puasa. Ada lagi pengulangan minggu, Senin Kamis. Ini udah yang wah hebat nih orang kalau udah dawam Senin Kamis, tiap minggu dia puasa. Dan yang keempat adalah puasa Daud. Ini tingkatan rata-rata. Karena buat puasa Daud godaannya besar, Bu. Ibu-ibu hari ini puasa, besok buka. Begitu mau puasa lagi, Bu Haji, besok arisan ya Bu Haji. Kabarnya ada empek-empek, gorengan, bakso Malang katanya. Dalam hati nggak jadi dah puasa, besok banyak makanannya gitu ya. Nah ini sulitnya kita. Nah itu, ada 4 puasa. Dan ada puasa yang diharamkan. Puasa apa yang diharamkan? Puasanya seorang istri bighairi izni azwajihinna, tanpa izin suami. Jadi kalau ibu-ibu puasa izin dulu sama suami. Kenapa? Takutnya siang hari suaminya punya hajat. Enggak ustazah, suami saya kerja kantor pulangnya maghrib. Ya kalau jam 3 tiba-tiba dia pulang, bagaimana? Ya bentar ya, 2 jam lagi ya katanya. Mah tolong mah, ini hajatnya lebih penting dibanding yang lain. Mama cuman puasa Senin Kamis sunnah, hajat papa wajib. Mana yang didahulukan? Wajib. Yang wajib. Makanya itu kalau mau puasa, apalagi puasa sunnah, izin dulu dari malam. Ya kan perempuan yang solihah tuh apa-apa izin sama suami. Dia mau keluar rumah aja melangkahkan kaki izin. Izinnya bagaimana ustazah? Ada orang yang memahami perintah izin ini secara tekstual, geget. Ya, karena dibilang kata Nabi, selangkah kaki perempuan keluar dari rumah harus dengan izin suami. Maksudnya apa? Kalau ke perkara-perkara yang tidak biasa. Ibu-ibu biasa jemput anak ke warung, izinnya dirapel dari pertama. Udah dikumpul, ayah pokoknya tiap pagi jam 7 mama izin ya antar anak. Jam 12 jemput anak. Kalau mama telat berarti anaknya minta jajan dulu. Ya. Nah itu sudah dari awal suami udah tahu aktivitas sehari-hari. Ada istri yang benar-benar Masya Allah memahami ayat ini dengan sebenar-benarnya. Dia teleponin suaminya, ayah, papa lagi rapat di kantor, tolong dulu angkat. Kenapa? Angkat dulu, mama mau izin. Iya mah, kenapa pak? Izin, mama pengen ngangkat jemuran depan rumah. Allahu Akbar kata suaminya, tibang angkat ngizin dulu. Karena dia saking takutnya melangkahkan kaki keluar rumah, kan harus pakai izin suami. Sampai mau nyapu halaman rumah aja izin dulu. Ayah, mama izin nyapu ke depan ya, angkat jemuran ya. Lah kalau itu mah nggak usah perlu izin. Ya Bu ya, yang perlu izin adalah perkara yang kadang di dalamnya bisa maslahat, bisa mafsadat. Ibu pergi ngaji ke rumah orang tua, main, melipir, jalan-jalan, kemudian reunian, ya kan? Apalagi ada si doi yang dulu kita kesem-sem sama dia, apa nggak cemburu laki itu ya. Makanya penting ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, harus izin suami, bukan hanya keluar rumah tapi puasa. Ya, tapi kalau puasa Ramadan suami suruh batalin, suaminya yang dosa. Kenapa? Karena harus bayar kafarat. Ini kan menjelang Ramadan biar dibahas sedikit ya ibu-ibu ya. Apa kafaratnya? 1, merdekain budak. Kalau ada suami istri halal tapi siang hari melakukan hubungan suami istri dengan sengaja, ya. Bagaimana kalau nggak sengaja ustazah? Batal apa enggak? Kata para ulama, kalau tidak sengaja tidak batal, tapi jarang kalau kayak gitu nggak sengaja. Tiba-tiba dia ingat, astagfirullah ayah, kita puasa Ramadan. Ya udah mah tanggung dah mah katanya. Oh nggak bisa, batal puasanya.
Ya, ibu-ibu ya. Yang batal tidak sengaja itu, yang tidak batal kalau tidak sengaja itu adalah makan dan minum. Ibu-ibu makan minum ya, sengaja batal. Tapi kalau nggak sengaja tiba-tiba sama suami jalan-jalan ke rumah makan Padang, udah nambah 2 piring nih. Ayah, kita puasa Ramadan ya, tapi tanggung nih 1 suapan lagi. Maka yang 1 suapan jangan dimakan. Kalau dia makan ya itu batal dengan sengaja. Yang tadi kan lupa. Nih ulama berbeda pendapat. Kata ulama pertama, kalau makanannya sedikit itu nggak batal. Dia makan dengan tidak sengaja sedikit, nggak batal. Tapi kalau makannya banyak, batal. Saking laparnya ya nggak sahur mungkin. Yang kedua, pendapat kedua, mau banyak mau dikit nggak batal. Namanya orang lupa, nggak bisa disalahin. Kan orang lupa ya, betul ya. Tapi jarang kayaknya orang udah nambah nasi, nambah ikan, makan es cendol lagi, air teh manis lagi. Dia bilang dia lupa. Gitu ya, apalagi itu bulan suci Ramadan. Nah ini, jadi ibu sekalian, itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka orang yang berpuasa tadi bahagianya karena dia buka puasa, menghilangkan dahaganya. Dan yang kedua adalah karena bertemu dengan Rabb-nya. Jadi keinginan orang arif itu cuman Tuhannya, cuman Allah. Bukanlah sawaba walal jannah. Nggak pengen pahala, nggak pengen surga. Ya Allah, aku nggak butuh surga sama pahala. Kata orang yang udah kenal Allah, aku cuman butuh engkau ya Allah. Tuh ya, wahamaz zahidi nafsuhu. Tapi orang-orang yang zuhud dunia, dia masih keinginannya tuh untuk memuaskan dirinya sendiri. Ai manfaatu nafsihi minas sawabi wal jannah. Jadi zuhud ini tingkatan kedua setelah orang arif. Kalau orang arif tujuannya Allah, kalau orang zuhud itu masih ngarep surga sama pahala. Ya Allah, saya nggak mau cinta dunia. Kenapa? Karena saya pengennya nanti kenikmatan surga. Ya Allah, saya nggak mau setelah ini mengejar dunia. Saya maunya lelah untuk mengejar akhirat, yaitu surga. Itu kata orang-orang zuhud. Ya, fafarriq baina man himmatuhul huru wa man himmatuhu raf'us sutur. Maka di sini dalam kitab ini disebutkan, bedakan ya himmatul hurur, orang yang cita-citanya dapat bidadari surga, sama orang yang himmatuhu raf'us sutur, dengan orang yang cita-citanya tuh melihat sir Allah, benar-benar jadi orang terdekatnya Allah. Bedakan ya. Dan berada di tingkatan arif tadi itu sangat sulit sekali. Jadi ibu-ibu, kita hidup ada 2 yang harus diketahui oleh manusia dalam hidupnya. Pertama, ma'rifatullah. Dia mengenal siapa penciptanya, siapa Tuhannya. Jangan sampai dari kecil sampai tua, sampai bangkotan udah tua, nggak kenal Allah tuh bagaimana, masih mempertanyakan Tuhan kita beneran Allah nggak, masih ragu. Tidak. Pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatul insan. Dia mengenal fungsi dirinya diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah, saya diciptain sama Allah, tugasnya cuma untuk ibadah. Nyari nafkah niatnya ibadah, taat sama suami niatnya ibadah, didik anak niatnya ibadah, ngajarin anak orang niatnya ibadah, ngaji niatnya ibadah. Semua inti penghulunya, alur ujungnya adalah untuk ibadah. Ya, jadi itu ma'rifatullah dan ma'rifatun nas. Untuk mencapai ma'rifatullah, jadi orang arif tadi, ini nanti akan masuk ke syahwat ya ibu-ibu ya. 2 hal agar bisa nyampe ke tingkatan ma'rifatullah: sabar, ikhlas. Sabar, ikhlas. Sabar, ikhlas. Ya Allah, sabar saya ngerjain sholat nih ya Allah. Sabar. Jadi ternyata ciri orang yang, itu dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, ciri orang muhsinin di hadapan Allah adalah mereka yang kalau lagi sholat udah nunggu waktu sholat yang lain. Ibu-ibu sholat zuhur baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, rindu banget asar kapan ya Allah. Ih, soleha bener yang begini modelnya. Kebanyakan dari kita baru kelar zuhur, assalamualaikum, main HP, scroll. Allahu akbar, Allah. Ya Allah, cepet amat sini asar. Baru ngagelor duduk sedikit udah asar lagi. Oh, itu tingkatannya udah beda tuh. Ya.
Karena sudah hatinya terpaut, dia rindu sama waktu sholat lain yang akan datang. Maka sabar, coba sabar jalanin sholatnya, sabar puasanya, sabar ibadahnya, taatnya. Ini lebih mudah kita kenal Allah dengan sabar yang kita tanam dalam diri. Yang kedua, ikhlas. Setiap takdir keadaan yang sedang kita jalani, apapun yang sedang kita hadapi, setiap episode kehidupan yang kita lakoni, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, ikhlas. Lebih mengenal Allah, ya Allah, saya diuji dengan yang paling saya cintai. Ingat ibu-ibu, Allah akan menguji kita dengan perkara yang paling kita cintai. Apa yang ibu cintai? Suami ibu yang akan diuji. Apa yang ibu cintai? Anak ibu yang akan diuji. Apa yang paling kita cintai? Harta kita akan diuji. Oh, saya cinta sama emas berlian saya, ustazah. Dalam satu kotak ada ratusan gram emas yang saya taruh. Belum emas batangan dan lain sebagainya. Cinta, makanya jangan terlalu cinta. Allah ngasih pesan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang kamu cinta ternyata buruk buat kamu. Yuk, mulai sekarang kita nafikan rasa cinta yang berlebih sama siapapun makhluk di sekeliling kita. Kita cinta sama anak, kita pandang, ya Allah, ini anak amanah, ini anak titipan. Kita cinta sama suami, ya Allah, suami saya titipan dari Allah. Jangan terlalu cinta, jangan. Nanti dari suaminya yang diuji. Maka banyak ketika orang diuji dengan pasangannya, suaminya diambil sama apa sekarang lagi rame bahasanya itu? Hah? Enggak, ada lagi bahasa yang lain. Lagi viral tuh apa? Ani-ani. Gayungping. Ada aja bahasanya. Ya, Insya Allah ya, bahasa-bahasa begitulah ya. Ada yang diuji dengan hal-hal demikian. Ada suaminya meninggal. Ada saya punya jamaah, dia cerita, ustazah, saya dulu selama hidup rumah tangga, saya terlalu bergantung sama suami. Sampai saya punya kerjaan, saya berhenti. Ya saya, ya nggak apa-apa. Maksudnya dia pengen jadi istri solihah. Saya mendedikasikan waktu saya sepenuhnya untuk ngurus suami saya. Sampai saya nggak punya skill apapun, nggak punya. Karena saya berharap suami saya hidup saya gitu. Qadarullah suaminya meninggal. Gelagapan, ya Allah, gimana? Saya nggak bisa hidup tanpa suami saya. Karena dia bergantungnya sama makhluk, bukan Allah. Dihianati nama suaminya, sakit hati, ya Allah, diambil orang. Kenapa? Kita terlalu mencintai makhluk Allah. Sang penciptanya marah, kata Allah, kamu cinta banget sama makhluknya. Coba kamu lebih cinta sama aku. Tuh, makanya ikhlas. Ya, ikhlas ya Allah dengan yang saya jalanin saat ini. Alhamdulillah. Ini lebih mudah kita untuk mengenal Allah ya. Jadi tinggal pilih ibu-ibu pengen jadi orang zuhud apa arif. Tapi mudah-mudahan kita sampai ke tingkatan arif tadi insyaallah ya. Wal maqalatur rabi'ata asyrata. Maqalah yang ke-14 an ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang hukama, orang-orang bijak. Ai attiba'il qulub, yaitu mereka para pengobat hati, dokter-dokter hati. Wahum al-auliya, para waliullah. Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qalat ma'rifatuhu billah. Siapa saja mentawahhama, siapa saja yang membayangkan anna lahu waliyan, bahwasanya ia punya penolong yang lebih utama minallahi, dari Allah, qalat ma'rifatuhu billah, maka sedikit pengetahuannya tentang Allah. Artinya jarak kedekatan dia sama Allah tuh jauh. Kenapa? Dia merasa ada tempat bergantung selain Allah. Ada suami saya, ada orang tua saya, ada ini dan lain sebagainya. Dia lupa tempat bergantung paling utama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dulu guru saya bilang kalau setiap lagi sujud, banyakin doa ini di setiap sujud kita. Karena sujud itu adalah posisi paling rendahnya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita lagi minta tolong sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, gak ada penolong untukku selain Engkau ya Allah.
Ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkau sebaik-baik penolongku ya Allah. Gak ada tempat curhat yang paling aman kecuali engkau. Ibu curhat rumah tangga sama kawan bocor juga, sama keluarga bocor juga. Ada anak yang ngeluh, ustazah saya suka curhat kalau punya sesuatu sama emak saya. Emak saya suka ngomong kemana-mana. Ini penyakit emak-emak nih. Ya, ada dia niat untuk nikah, belum sempet lamaran, emaknya udah ngomong ke sana kemari, anak saya mau nikah bulan depan. Akhirnya anaknya nggak jadi nikah. Hati-hati dengan ain. Jadi banyak perkara yang akhirnya nggak terrealisasi itu gara-gara kita banyak ngomong dan banyak bercerita kepada orang-orang sekitar. Akhirnya mereka pandangannya hasad dengki. Makanya kalau punya niat baik, diem-diem baik, diem-diem aja. Mau nikah tiba-tiba udah akad, wah kapan lamarannya nih, tiba-tiba akad gitu ya, dan lain sebagainya. Ini menghindari hasad ataupun dengki dari orang-orang yang melihatnya. Wal ma'na man zanna anna lahu nasiran aqraba minallah. Siapa saja yang menyangka bahwa ia memiliki penolong yang lebih dekat daripada Allah, wa aktsaru nusratan, paling banyak menolongnya untuk dia, ya fa innahu lam ya'rifillahi ta'ala, dia belum kenal Allah karena dia masih minta pertolongan kepada selain Allah. Wa man tawahhamma anna lahu aduwan a'da min nafsihi, dan siapa orang yang membayangkan bahwa anna lahu aduwan, dia punya musuh, a'da min nafsihi, yang lebih mengancam dari dirinya sendiri, qalat ma'rifatuhu bi nafsi, maka dia belum mengenal dirinya sepenuhnya. Kan ada dua tadi, ma'rifatullah, ma'rifatul insan. Maka kalau dia tahu, udah memahamin ma'rifatul insan, tujuan dia diciptain, dia kenal sama yang namanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini makhluk, Bu. Dulu pertama kali dalam sejarah itu ketika nafsu diciptain sama Allah, ditanya sama Allah begini, siapa kamu? Kata Allah. Nafsunya malah ngeledek Allah, aku siapa? Kata dia, loh kok ditanya malah balik nanya. Allah murka, marah dengan kelakuan hawa nafsu. Akhirnya diasingkan hawa nafsu ini oleh Allah dengan keadaan lapar, haus. Makanya hawa nafsu itu menggebu-gebu, karena dia makhluk yang Allah ciptakan, dikerangkeng sama Allah, benar-benar gak dikasih apapun hingga dia lapar terus, pengen terus. Itu hawa nafsu. Ketika udah merasakan lapar, ditanya lagi sama Allah, siapa aku? Baru dia mengakui adanya Allah, Tuhan yang menciptakannya. Itu hawa nafsu. Makanya kalau kita ma'rifatul insan, kenal diri kita diciptain, kita kenal sama hawa nafsu. Ya Bu ya, kenal sama hawa nafsu. Jadi ada 3 makhluk Allah yang bisa dilihat tingkat kesabarannya. Ini kelihatan dari bagaimana cara dia mengelola hawa nafsunya. Pertama, hewan. Hewan itu nggak punya kesabaran, tapi dia selalu mengedepankan syahwatnya. Maka kalau ada manusia dia lebih ngedepanin syahwatnya daripada kesabarannya, dia laksana hewan yang menggebu-gebu. Kemarin Bu, ini mohon maaf, tahun lalu di kompleks saya ada Idul Kurban. Di mana-mana ada Idul Kurban tuh, hari raya Idul Kurban. Itu kambing dijejerin mau dipotong semua. Ada satu kambing yang kerjaannya, mohon maaf, melecehkan kambing-kambing yang lainnya. Ini agak vulgar juga ya Bu ya. Saya malu juga karena dilihat sama anak-anak waktu itu. Tapi ya Allah, nih kambing agresifnya bukan main Bu. Saya sampai bilang sama petugas ini masjidnya, Pak, Ustadz tolong itu dipindah, kena lagi korban yang lainnya. Kambing, padahal dia udah tahu mau dipotong, kawan-kawannya pada diem, matanya berkaca-kaca ya. Karena apa? Udah tahu mau dipotong, lah dia mah nggak inget mau dipotong. Ini kan gambaran manusia yang sifatnya hayawan, kayak hewan. Dia nggak tahu kalau ajal udah deket, nafsunya aja terus dikeluarin. Wah, Masya Allah, itu kambing, la ilaha illallah. Ada 5 kambing yang jadi korban Bu, sampai dikejar-kejar. Ini kalau masuk berita viral saya rasa waktu itu ya. Ya Allah ya Rahman, ini gambaran bahwa hewan itu nggak sabar. Sekalipun dia sudah di ujung ajalnya, dia tetap mengedepankan syahwat. Allahu Akbar. Sampai ada satu korbannya tuh, kambing maksudnya ya, satu korban kambingnya tuh, sampai dia tuh, ya Allah Akbar, katanya.
Akhirnya yang satu nih yang paling lemes udah paling akhir aja dipotongnya, ada kesian itu. Ya Allah ya Rahman. Ini jadi yang pertama, layaknya hewan nggak punya sabar tapi dia ngedepanin syahwat. Yang kedua, malaikat ini punya keinginan tapi nggak punya syahwat. Jadi malaikat tuh makhluk yang tidak punya syahwat, ya. Makanya keinginannya itu, malaikat tuh punya keinginan tapi keinginannya cuma satu, ma'rifatullah, dekat sama Allah, kenal Allah, memuji Allah. Itu dalam ayat Al-Quran disebutkan, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerjaan malaikat itu cuman taat sama Allah, nggak pernah membangkang kepada Allah, tiap hari tasbih subhanallah 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 bihamdi subhanallahil azim. Itu malaikat keinginannya cuman dekat sama Allah, nggak pernah maksiat, nggak punya dia syahwat. Yang ketiga, manusia ini lahir pertama kali dengan memiliki keinginan, ya. Nah, termasuk syahwat. Ada yang manfaat keinginannya, ada yang nggak manfaat. Jadi sebenarnya syahwat itu apa ya? Ada positif negatifnya. Kalau manusia nggak punya syahwat berabe juga, Bu. Betul ya? Kita dikasih syahwat, betul, tapi bagaimana cara kita mengelola syahwat tersebut? Ini yang harus jadi pembelajaran. Jangan kita doa, ya Allah hilangkan syahwatku, hilangkan syahwatku, hilangkan syahwat suamiku, akhirnya dia yang nangis. Jadi bukan begitu doanya. Bukan, ya Allah berilah kemudahan kami untuk mampu mengelola syahwat yang kami miliki. Bukan dihilangkan. Orang gak punya syahwat, Bu Haji makan, saya gak punya keinginan makan katanya. Bu Haji nikah, saya gak punya keinginan nikah, dia bilang. Syahwatnya dicabut. Jadi dampak positif dari syahwat adalah dia mampu menyalurkan keinginannya selagi itu bermanfaat untuk diri dan orang-orang sekitarnya. Tapi terkadang syahwat ini membuat mafsadat, kerusakan, ya, membuat kerusakan. Ya, syahwat ini berkaitan dengan an-nafs, nafsu. Jadi nafsu itu dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, amarah. Nafsu amarah, zalimun li nafsi. Nafsu atau syahwat, keinginan yang akhirnya ngezolimin diri kita sendiri gara-gara keinginan kita. Kita udah tahu zina tuh haram, tapi gara-gara kita punya nafsu yang nggak bisa dikontrol, akhirnya habis zolim sama diri kita sendiri. Yang perempuan dia berzina, habis masa depannya. Dia MBA, married by accident, diaborsi, kena penyakit kelamin dan lain sebagainya. Yang laki-laki juga sama, kena penyakit berbahaya, baru efeknya itu menzolimi dirinya sendiri. Ya, jadi begini, kalau biar kita takut, ibu-ibu sekalian pernah ada yang nanya sama saya, Ustazah, gimana sih kiat-kiat biar kita takut melakukan dosa tersebut? Misal, saya ambil contoh kayak zina. Orang tuh nggak akan takut kalau cuma dengar kata wala taqrabuz zina, jauhi zina, jangan deket-deket sama zina, jangan deket-deket. Kata orang, apa sih ayat Qurannya cuma gitu doang bunyinya? Emang kalau zina kenapa? Akhirnya banyak orang yang melakukan zina. Betul. Maka sebelum melakukan itu, lihat impact dari zina. Coba pas mau bikin dosa atau zina tersebut, ya Allah, ternyata dengan sakit ini bisa merubah kita. Ada orang yang akhirnya nggak mau zina lagi pas udah kena penyakit kelamin. Ada yang kanker serviks, ada yang ya penyakit-penyakit yang lain dan lain sebagainya. Dia baru muhasabah diri, ya Allah, saya takut zina. Kenapa? Udah kena penyakit. Kalau belum sakit mah hayo terus, nggak ada lampu merahnya. Kenapa? Nggak ada yang namanya peringatan. Udah kena penyakit baru dia tobat, ya Allah saya tobat kepadamu. Jadi jangan sampai kita udah kena penyakit baru tobat. Tuh, lihat impact dari perbuatan dosa tersebut. Amaroh, zalimun li nafsi. Dia bikin dosa tapi masih punya iman. Ini orang yang melakukan dosa karena tadi nafsu amarohnya, syahwat yang nggak terbendung, dia masih bisa masuk surga kalau dia tobat sebenar-benarnya. Ya. Yang kedua ada nafsu lawamah, muktasid, tengah-tengah nih. Ya. Lawamah, nafsu muktasid, nafsu lawamah, muktasid, dia orang yang tengah-tengah, bukan amaroh, tapi dia lawamah.
Biasanya orang yang tingkatan nafsunya lawamah itu, dia bisa mengendalikan nafsunya dengan cara punya ilmu, pengetahuan. Dia ngaji. Dia udah di tingkatan ngaji. Kalau orang yang amaroh, nafsu amaroh itu, yang udah menzolimi dirinya, dia nggak pernah ngaji. Dia nggak tahu hukumnya zina, dia nggak tahu hukumnya minum khamr, dia nggak tahu hukum nyolong ke orang lain. Karena dia nggak punya ilmu, udah nafsunya diteruskan aja gitu. Yang kedua adalah mereka yang muktasid lawamah. Mereka ngaji, ya Allah, saya punya syahwat, ya Allah, ya Allah, tapi saya tahu hukumnya begini. Nah, biasanya yang menjaganya itu adalah ilmunya. Yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ada dalam Al-Quran. Wahai nafsu yang tenang, tenang nafsunya nih, mutmainnah. Siapa yang punya nafsu ini? Sabiqum bil khairat, orang yang lebih banyak melakukan kebaikan dalam dirinya, selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ini yang begini biasanya para nabi masuk surga tanpa hisab, mutmainnah, tenang jiwanya tuh, nggak gebu-gebu. Bu, ibu, halo, masih hidup nih? Ini gara-gara syahwat itu kadang-kadang begini. Pernah kalau kita punya keinginan menggebu-gebu, pernah nggak ngerasain dak duk dak duk dak duk dak duk? Pernah ya? Banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaiton. Ini lagi menggebu-gebu nih dalam hal apapun. Jadi syahwat itu gambarannya banyak. Lihat, kenali syahwat kita. Syahwat itu bukan cuma keinginan untuk berzina, bukan. Tapi makan berlebihan itu juga syahwat. Ya, melakukan sesuatu berlebihan itu juga syahwat. Maka jihad terbesar kata Nabi SAW apa? Al-mujahadu man jahada nafsahu lillah. Orang yang disebut berjihad sejati adalah dia yang mampu memerangi hawa nafsunya, bukan merangin orang lain, tapi dia harus punya PR merangi hawa nafsunya dulu. Karena ini musuh paling besar yang harus diperangin, hawa nafsu kita. Ya Allah, sulit banget merangin hawa nafsu ini, ngebunuh hawa nafsu yang ada, meredam hawa nafsu yang ada, mengontrol hawa nafsu itu sulit. Ya, ibu-ibu sekalian ya. Makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal agar kita bisa mengontrol syahwat kita. Kita udah kenal syahwatnya, terus kita kontrol syahwat kita. Ya. Berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ada dua hal yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Pertama, melalui puasa. Alhamdulillah, Ramadan udah dikit lagi. Makanya orang kalau bulan Ramadan soleh-soleha semua. Yang tadinya kagak pernah ke masjid, dia ke masjid. Yang tadinya nggak pakai jilbab, dia pakai jilbab. Ya Bu ya. Yang tadi dia nggak puasa, puasa. Yang tadinya dia nggak terawih. Ini masuk bulan Ramadan, orang jadi soleh-soleha semua. Tapi selepas Ramadan banyak yang balik lagi jadi hantu. Banyak ya, sholatnya ditinggal, puasanya ditinggal, karena satu cara meredam hawa nafsu dengan banyak berpuasa. Kenapa kata Nabi SAW, wahai para pemuda, kalau kalian belum sanggup untuk menikah, maka alaikum bisyam, banyakin puasa. Ibu-ibu suaminya udah nggak ada, ya Allah kita doain biar ada lagi, mudah-mudahan insya Allah ya Bu ya. Yang udah nggak ada pasangannya, banyakin puasa, diisi waktunya dengan puasa Daud, Ayamul Bid, Senin Kamis, karena puasa itu ngeredam syahwat. Orang kalau perutnya kosong, ilmu dan hikmah lebih cepat kita tangkep. Tapi kalau orang perutnya kenyang, dia ngaji ngantuk, pengennya nyender, duduknya kagak tenang, geser kanan, geser kiri, ngelonjor, sila. Dalam hati, Allah pengen tengkurap banget ini, pegel bener, Masya Allah. Aduh, nyesel bener tadi kayaknya makan nasi uduk kebanyakan pagi, ya Allah. Ya nggak salah, cuman memang orang yang perutnya kosong, hikmah dan ilmu lebih mudah masuk.
Makanya orang yang puasa itu lebih cepat nyerap kebaikan. Kenapa? Syahwatnya ditundukin, ditidurin dah, tidur lu tidur. Tunduk. Jangan gebu-gebu, udah biasa aja dengan puasa tersebut, ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan puasa kita adalah puasa yang bermakna nantinya. Ibu-ibu masih ada yang puasa hari ini? Ada? Saya ingin sampaikan kalau ibu-ibu puasa dari tanggal 16 Sya'ban sampai ke tanggal 30 itu disebut Yaumus Syak, hari yang diragukan. Jadi kalau ibu puasa selain puasa qadha jatuhnya haram, nggak boleh. Ya, kecuali puasa qadha ada beberapa kebolehan. Satu, puasa qadha. Dari tanggal 16 sampai 30 Sya'ban ibu punya utang puasa qadha, boleh. Tapi kalau cuma sekedar puasa sunnah, sebelumnya nggak pernah puasa, tiba-tiba dia puasa di tanggal 16 ke atas, itu nggak boleh kata para ulama. Tapi kalau ibu puasanya dimulai dari tanggal tadi Ayyamul Bid 13, 14, 15, 16 sampai ke 30, itu boleh-boleh saja. Atau yang ketiga, ibu punya kebiasaan puasa termasuk masuk Sya'ban ini ibu sering Senin Kamis. Nyampe 30 Sya'ban Senin Kamis tetap boleh dilakuin. Yang haram itu kalau dia Senin Kamis nggak pernah, Ayyamul Bid nggak pernah, puasa qadha, bukan tiba-tiba dia pengen puasa doang. Nah, itu yang disebut dengan Yaumus Syak, hari yang diragukan. Jadi kalau ibu masih punya utang, ya ibu-ibu sekalian ya, masih punya utang, silahkan bayar hutangnya mumpung masih ada berapa hari lagi bulan Sya'ban, ya. Seperti itu ya. Terakhir, yang kedua, agar kita mampu mengendalikan nafsu kita adalah mengurangi tidur. Apa Bu? Mengurangi. Kata Syekh Abu Hasan Al-Azaz rahimahullah, beliau pernah mengatakan gini, ada 3 hal yang harus kita ingat. Kita tidak akan makan kecuali sangat lapar. Kita tidak akan tidur kecuali ngantuk banget. Kita tidak akan berbicara kecuali yang dibicarain emang perlu. 3 yang harus diingat. Makan saat lapar banget. Kalau kita makan sebelum lapar, kagak berhenti walaupun udah kenyang. Betul ya? Nambah lagi, udah begah, udah pengap nih, nyesek nih. Tapi enak sambelnya nih katanya. Cocok lagi, tambah lagi. Nah ini ajaran para ulama, para nabi adalah makanlah ketika sudah sangat lapar, berhentilah kalau sudah sebelum kenyang, kalau bisa sebelum kenyang udah berhenti. Yang kedua adalah apa tadi? Tidak tidur kecuali sudah sangat ngantuk. Jadi waktunya lebih banyak dipakai ibadah. Dan yang terakhir adalah tidak akan berbicara kecuali yang dibicarain emang perlu banget. Kalau nggak perlu banget dipikir-pikir, nyakitin apa enggak ya, cocok apa enggak ya, sampein enggak ya, nggak usah deh, jangan deh. Tuh orang yang cerdas kalau ngomong mikir dulu, nyampein enggak ya, jangan dah, jadi masalah nanti. Tapi kalau orang yang kurang cerdas, dia ngomong dulu baru kepikiran, ya Allah tadi saya salah dah ngomong kayaknya ya, ya Allah kagak enak banget nih, udah terlanjur diomongin gitu. Jadi pikirin dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikirin. Mengurangi tidur. Kata Nabi SAW gini, akhsya ma khasyitu ala ummati. Ada 3 hal yang aku takutin nanti kejadian sama umatku nih. Apa saja? 1, kasrotun naum. Banyak tidur mulu. Pelor, asal nempel, molor. Baru begini tidur, nonton tidur, semua tidur, ngaji tidur, Masya Allah. Ini kata Nabi yang paling ditakutin. Umatnya jadi kasrotun naum, tukang tidur. Yang kedua, kibarul batni. Umat Nabi perutnya pada besar. Langsung pada ngecek perut, besar apa enggak ya? Tapi besar perutnya bukan karena emang besar gitu, bukan. Kibarul batni di sini maknanya dia banyak makan perkara yang haram. Masuk ke dalam perutnya, besar perutnya karena menampung perkara yang haram. Zat yang haram. Nih kata Nabi, kibarul batni, toma, rakus, semua dipengenin. Bu, ibu, apa hukumnya ngantongin kue dari pengajian? Halal apa haram? Halal apa haram? Haram kalau nggak dapat izin dari yang punya acara.
Tapi kalau yang punya acara bilang halal Bu Haji, yuk bawa-bawa plastik bungkus itu baru halal. Ini banyak rata-rata emang tas yang paling gede itu tasnya ibu-ibu kalau ngaji. Pisang sesisir masuk, lemper masuk, risol masuk. Pulang-pulang keluar dari tas Doraemonnya apel, risol, pisang semua. Kata suaminya, ya Allah masuk semua itu. Ya nggak apa-apa kayak begitu kalau udah diizinin sama yang punya acara. Tapi kalau yang punya acara bilang saya nggak redo ya ibu-ibu dibawa pulang ya. Jangan ada yang ini bakhil meregehese yang begini ya, pelit banget ya. Ya kalau diizinin alhamdulillah, kalau tidak diizinin kalau bisa jangan. Sama kayak ibu-ibu kondangan, ada yang kondangan sampai bawa tupperware plastik perapatan, ngamplopnya cuma 50.000, tapi satu keluarga sama cucunya dibawa semua. Kita makan siang bareng-bareng yuk katanya. Anak pertama ngambil rendang, yang kedua ngambil acar, yang ketiga ya Allah ya Rahman. Nyampe kondangan udah kita ngebungkus, kita gibahin pengantennya lagi. Shh, kenapa? Tuh lihat alisnya mencong sebelah katanya. Ini mah murahan tuh muanya kayaknya. Iya tuh kayaknya ya. Bedaknya udah ini katanya luntur-luntur dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rabbi, banyak dosa kita. Dosa kita ngomongin orang yang ngundang. Yang kedua dosa kita karena ya tomak tadi. Kita ngambil sesuatu tapi belum izin dari sohibul hajat. Kalau yang punya acara bilang ambil silahkan, mangga. Bawa pulang ibu-ibu, bawa ayo, ambil silahkan. Ya. Tapi kalau kita ngumpet-ngumpet nyuri-nyuri, nah itu yang disebut dengan at-tam'u yuzilul haya, sifat toma, rakus, menghilangkan rasa malu. Segala hal diperbuat, menghalalkan segala cara, yang penting kepentingannya terpenuhi. Dapat jabatan, dia toma. Yang penting saya dapat jabatan, saya kepilih pilkada, saya kepilih jadi pemimpin, toma, semua hal dihalalin. Saya bisa ini, saya bisa itu, toma, hati-hati. Jadi yang kedua, kalau pengen syahwat kita lebih terkendali adalah kurangi tidur. Kurangi tidur, alaikum biqiyamil lail, dalam kitab Minahus Saniyah. Banyakin bangun malam. Jadi tidur malam sedikit, banyakin bangun malam, banyakin istighfar, banyakin zikir. Ini lebih mudah untuk mengontrol hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ya, ibu sekalian ya. Insya Allah mudah-mudahan kita udah lebih kenal sama hawa nafsu kita. Kita kenal hawa nafsu pun adalah makhluknya Allah, yang kalau makin kita turutin, makin dia ngebangkang, makin menjerumuskan kita kepada dosa. Jadi ternyata dosa besar, dosa kita tuh bukan faktor terbesarnya karena gangguan setan, bukan, tapi karena hawa nafsu. Ada orang yang bikin dosa karena hawa nafsu. Setan ketawa, kata setan, tuh lihat yang itu tuh, kenapa? Belum gue godain tuh katanya. Tapi udah terjerumus dia sama hawa nafsu dah. Enak bener kerjaan saya, kata setan, orang saya belum goda dia udah bikin dosa sendiri gitu kan. Tapi ada yang orang tuh pintar mengelola hawa nafsunya. Setan itu penuh usaha dan effort yang luar biasa. Aduh susah banget godainnya katanya. Kenapa? Hawa nafsunya dia kelola dengan baik nih. Susah dibisikinnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita jadi tingkatan yang tadi ya Bu ya, yang pandai mengenali hawa nafsu kita dan mampu mengelolanya dengan sebaik mungkin. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Kalau ada sesi tanya jawab silahkan. Baik, masih ada waktu Ustazah? Baik, silakan bunda-bunda yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah, ilmunya Masya Allah. Ini Ustazah untuk mengenali musuh terbesar itu kan tadi Maghribatul Ihsan ya Ustazah. Bagaimana kalau kita sudah seperti itu terus tapi musuh itu selalu memberikan kenyamanan buat diri kita, misal contoh emosi gitu Ustazah. Kan itu sulit ya Ustazah. Kalau kita belum keluarin itu kayaknya kurang puas gitu, masih nggak nyaman gitu. Itu bagaimana untuk memeranginya Ustazah? Itu pertama ya Ustazah. Kedua ini Ustazah, tadi Ustazah bilang puasa itu agar kita mengharap ridho Allah. Itu caranya bagaimana Ustazah supaya kita benar-benar puasa kita tuh harapannya cuma hanya untuk ridho Allah aja saja Ustazah. Ya. Jazakillah Ustazah, barakallahu fiik.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya satu aja nih Ustazah. Qadarullah anak saya yang paling kecil kemarin punya hutang puasa tuh 14 hari. Dia sakit terus kemudian haid. Nah kemarin udah sempat ganti tapi terus dia sakit lagi gitu mimisan. Jadi jalan keluarnya gimana ya Ustazah? Apakah saya boleh bayar fidyah atau saya boleh bantu ganti puasanya? Baik. Ya, saya jawab dari ini dulu ya. Hutang puasa cara bayarnya 3, qadha, fidyah, kafarat. Siapa yang bayar qadha? Satu orang yang sakit dan sakitnya ringan, ada harapan sembuh. Kalau masih sakitnya ringan, demam, pilek, mimisan atau yang masih ringan lah, ya itu harus tetap qadha, nggak boleh fidyah. Nggak boleh fidyah. Jadi harus tetap qadha gitu. Kemudian siapa lagi? Orang yang musafir dalam perjalanan, ibu-ibu mudik nanti di perjalanan, makanya cari waktu mudiknya malam. Jangan sengaja siang hari biar kagak puasa udah. Ya tapi tetap walaupun boleh nggak berpuasa, ibu harus qadha, ganti. Yang ketiga siapa? Yaitu orang yang muntah dengan sengaja, orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, orang yang haid nifas, maka dia harus mengqadha puasanya. Nggak boleh bayar fidyah, tapi qadha. Yang kedua bayar fidyah. Siapa yang bayar fidyah? 1, syuyukh. Orang tua renta yang udah payah, udah nggak bisa puasa lagi, jangan dipaksa, udah nggak bisa itu. Dikhawatirkan kalau kita suruh puasa malah meninggal nanti, ya. Maka yang tua renta ini cukup bayar fidyah, nggak perlu qadha. Siapa lagi yang wajib fidyah? Orang yang sakit dan sakitnya berat, nggak ada harapan sembuh. Sakitnya kata dokter kalau kamu puasa bisa menuju kematian. Atau sakitnya makin parah, komplikasi dan lain sebagainya. Maka orang yang punya penyakit parah nggak perlu untuk bayar puasa dengan qadha, cukup dengan bayar fidyah. Siapa lagi yang bayar fidyah? Orang yang sudah mengumpulkan puasanya bertahun-tahun, dia lalai untuk tidak dibayar. Contoh, dia punya utang 2021, 2022 sampai 2024, 2025 udah mau masuk Ramadan nih. Ada utangnya dari 2021 belum kebayar, maka dia harus mengqadha sekaligus fidyah 2 kali. Karena untuk menutupi kelalaian dia yang berlipat ganda, dia harus qadha disertai fidyah. Jadi kalau masih sakit di skip dulu aja nggak apa-apa, tapi nanti bisa dibayar misalkan ba'da Ramadan, cuman dengan fidyah juga. Karena sudah Ramadan yang kemarin kan, melewati Ramadan tahun ini dengan bayar fidyah juga, cuman tetap harus diqadha. Nggak ada gugur masalah qadhanya, itu harus tetap ya. Kayak ibu hamil dan menyusui, ibu nggak cukup fidyah. Ibu dulu masih muda mengandung, menyusui, hamil lagi, nyusuin lagi, hamil lagi. Kan ada yang begitu, 5 tahun berturut-turut ninggalin Ramadan gara-gara hamil lagi gitu ya. Maka ini nggak cukup dengan fidyah. Ibu hamil itu harus mengqadha dan menyusui. Ada yang saya dengar ustazah bayar fidyah udah kebayar. Enggak. Harus dengan qadha. Apalagi kalau sudah berulang itu tahunnya udah lama, disertai dengan fidyah. Jadi ibu hamil dan menyusui dia harus bayar qadha dan fidyah kalau dia sudah kelewat yang sebelum-sebelumnya. Dibayar. Cara bayarnya biar mudah, puasa Senin Kamis. Pahalanya dapat, tapi diniatinnya puasa qadha gitu, atau puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid. Itu ya ibu ya. Nah ini yang kedua, terkait bagaimana agar puasa kita mengharap ridho Allah. Ya tadi bukan karena, pokoknya niat ngarep ridho Allah tuh tujuannya bukan pengen dipuji manusia. Ya, ibu udah biasa Daud ya. Masya Allah, ibu mah emang soleha. Gimana sih bu kiatnya Daud? Dalam hati timbul, iya dong, saya mah ahli Daud dan lain sebagainya. Itu bukan lagi karena Allah, udah ghayatun nas, tujuannya manusia. Maka dia puasa, mau itu Ramadan mau puasa sunnah, niatnya karena Allah. Ya Allah, saya nggak harap pujian manusia, saya nggak harap apapun, karena niat saya berpuasa mengendalikan hawa nafsu, mendekatkan diri kepadamu, nyari redomu ya Allah, gitu. Pokoknya niatnya karena Allah itu tatkala kita udah nggak ngarep yang lain-lain lagi kecuali satu, Allah. Ya. Dan bagaimana hawa nafsu ini kadang-kadang udah dikendaliin, betul ya bu ya? Udah dikendaliin tapi tetap aja. Ya namanya hidup ya bu ya. Harus ada tantangannya. Kalau mulus aja namanya bukan hidup. Apa kayak ada peribahasa tuh?
namanya juga hidup banyak masalah katanya. Kalau banyak cucian namanya laundry. Dan lain sebagainya. Artinya gini, kita punya sifat marah. Marah ini paling susah dikendaliin. Betul ya? Ada orang, ini saya baru sampein tadi, saya kajian sebelumnya di Al-Hamidiyah situ. Marah itu ada beberapa tingkatan. Satu, kurhun. Kurhun itu marah yang paling elegan, marah yang paling bijak, marah yang tidak menyalahi aturan Allah. Sebutkan itu dalam Al-Quran, kurhun. Wa huwa kurhun lakum. Kurhun itu elegan. Ibu tahu ini enggak, Bu? Lagi rame parenting Nikita Willy. Nah ya, Nikita Willy itu kalau ngadepin anaknya kan lembut ya. Anaknya dor mecahin ini. It's okay nak, it's okay. Gak apa-apa ya nak ya. It's okay nak. Oke. Okay. Saya yakin ibu di rumah kayak gitu juga pasti. It's okay nak, it's okay. Sama suami, it's okay papa, it's okay. Gak apa-apa gitu ya. Itu namanya kurhun. Kalau dia aja bisa, masa kita yang ngaji nggak bisa sih? Ya kan Bu ya? Marah tapi adek, nono adek, nono ya adek ya, nono sayang, nono. Nggak boleh ya sayangnya marah, tapi marahnya masih lembut. Itu kurhun. Ada naik, ada turun, bukan naik, turun ke tingkatan kedua, namanya suhtun. Suhtun itu marah yang mulai menahan gigi gerahamnya, greget, tapi masih elegan. Anak tantrum tengah jalan, pulang kagak lu, pulang, cubit nih. Pernah gitu kan? Pulang. Sampai menahan gigi gerahamnya, ini namanya suhtun. Ada lagi turun, namanya gotbun. Wow, gotbun udah mulai kelepak, nyubit. Wah, itu gotbun. Sudah mulai menyalahi aturan Allah. Dia nggak lagi bisa mengontrol marahnya. Kalau tadi tuh apalagi yang tingkatan kurhun, dia tarik nafas tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullah. Nak, nono ya sayang ya. Nono. Saya juga sulit begitu ya. Tapi yuk kita coba bareng-bareng ya Bu ya. Kok orang lain bahkan artis aja bisa, masa kita nggak bisa sih ya? Kalau yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adek, Allahu akbar. Nah itu. Tapi yang ketiga udah mulai nggak bisa nahan gigi gerahamnya, udah nggak bisa. Kelepak, cubit, ditarik, sini. Kamu ya. Nah itu udah mulai gotbun. Dan di tingkatan gotbun ini banyak yang hilang akal. Anaknya digebukin, mana ada video Viti anaknya berantem ya, digebukin sama emaknya bolak-balik, anak perempuan tuh, ya Allah. Ya kita ibu-ibu pernah juga mungkin nyubit anak, mukul anak, habis itu kita nangis sendiri ngeliatin anak kita. Ya Allah, nah maaf ya nak, nggak sengaja, cuman tadi ngeselin banget emang nah, gitu ya. Itu gotbun. Nah ada tingkatan paling hina lagi, namanya laknatun. Udah main fisik, maki-maki lagi. Doa ini yang kagak baik, marah sama anaknya. Ya Allah, mudah-mudahan besok hilang kamu ya, dicolong kamu sama orang, kamu biar aja hilang, kamu biarin. Akhirnya anaknya hilang doa emaknya. Jadi doanya sudah yang buruk, laknatun. Maka tadi memanage rasa marah, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaiton. Nafsunya lagi menggebu-gebu, setan yang ngebisikin, ngembusin, bukan ngembus nih, setan ngipas. Apa. Dah, a'udzubillahi minasyaitonir. Tarik nafas. Kalau lagi diri, duduk. Lagi berantem sama suami, duduk suami, duduk Pak, duduk. Udah duduk masih berantem, telentang kita, telentang. Udah telentang masih berantem, hah? Selimutan. Ambil air wudhu, karena air wudhu itu bisa menghilangkan kemarahan. Udah wudhu ustazah masih marah juga, siram dah kalau gitu dah. Sholat sunnah wudhu 2 rakaat, banyakin minta ampun sama Allah. Insya Allah itu cara-cara meredam kemarahan kita ya. Intinya tantangan tetap ada, cuman kita yang pembiasaan itu insya Allah mulai bisa kita laksanakan. Baik ibu-ibu, karena sudah jam 12, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita minta sama Allah, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Menjelang bulan suci Ramadan ini ya Allah, terima amal baik kami, sehatkan badan kami, panjangkan umur kami, jadikan kami hamba-hamba yang salihah ya Allah.
hamba-hamba yang taat, yang takwa, yang pandai mengelola syahwat yang ada dalam diri kami ya Allah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja ya Allah. Dosa kami, dosa pasangan kami, dosa anak cucu keturunan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa kerabat-kerabat kami. Ampuni ya Allah, baik yang telah berlalu ataupun yang baru saja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ridhoi kami setelah pulang dari majelis ini membawa kebaikan ya Allah, membawa ilmu yang manfaat, terlepas dari segala kesalahan dan dosa kami ya Allah. Pulang kami membawa rahmat darimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang qurrata a'yun, bukan hanya indah di pandangan kami ya Allah, tapi indah menurut hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan kami setelah kami mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Allah. Redamlah nafsu buruk yang ada dalam diri kami ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana ya Allah. Berkahi kami di bulan yang mulia ini ya Allah, dan izinkan kami ya Allah untuk bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.